Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita yang hidup dalam dunia, pasti kita pernah mengalami ketika orang lain mengingkari janjinya kepada kita. Atau kita mungkin juga pernah membuat janji kepada seseorang, tapi kemudian tidak lama kemudian kita lupa bahwa kita pernah mengucapkan janji itu, sehingga kita tidak menepatinya. Tapi berbeda dengan Allah kita, Ia adalah Allah yang setia menepati janjinya. Dan hari ini kita akan melihat dan menikmati betapa hebatnya Allah menggenapi perkataannya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Saudara, kisah yang baru kita baca ini adalah kisah ketika Yesus difitnah sangat parah oleh para pemuka-pemuka agama. Ada imam besar yaitu Kayafas, ada ahli-ahli Taurat dan tua-tua, bahkan di ayat 29 dikatakan malah seluruh mahkamah agama. Mahkamah agama di sini, di dalam beberapa terjemahan lainnya, mereka disebut sebagai Sanhedrin, yang artinya sebenarnya terdiri dari seluruh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Menurut beberapa penafsir, pertemuan ini sebenarnya dirasa janggal dan ilegal, karena sepertinya berbeda dengan peraturan pengadilan Romawi pada waktu itu. Pertama, pengadilan ini dilakukan di halaman imam besar, yang artinya di dalam istana imam besar. Padahal pengadilan pada waktu itu tidak biasanya dilakukan di rumah imam besar itu sendiri. Kedua, dimulai dengan alasan untuk menjatuhkan hukuman, bukannya alasan untuk membebaskan. Ketiga, para saksi ini saling berbeda pendapat dan kemudian memberikan keterangan palsu. Dan yang keempat, putusan hukuman dikonfirmasi pada hari yang sama, bukan menunggu hari setelahnya setelah tidur semalaman. Meskipun memang peraturan-peraturan ini dirampung secara sejarah 200 tahun kemudian, dan sebenarnya kita tidak tahu pasti apakah praktik Sanhedrin pada waktu itu benar-benar legal pada saat itu atau tidak. Tetapi setidaknya kita bisa mengira bahwa dalam persidangan ini ada kecurangan. Seluruh kelompok agama yang menghadiri pertemuan ini, mereka semua menggugat Yesus oleh karena dianggap menghujat. Yang sebenarnya juga di dalam hukum Romawi pada saat itu, penghujatan itu tidak dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal yang patut menerima hukuman mati. Oleh karena itu, para pemimpin agama Yahudi, mereka harus memanipulasi tuntutan ini dan berfokus pada bahwa Yesus ini dianggap sebagai, dia mengaku dirinya sebagai Mesias, yang bisa berbahaya bagi pemerintahan Romawi. Karena Mesias pada waktu itu dianggap oleh banyak orang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi kemudian dalam kitab Matius tercatat bahwa ada 2 orang yang mengajukan saksi dan mengatakan bahwa Yesus dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tuduhan ini dianggap menarik oleh imam besar, makanya kemudian
imam besar ini nanya sama Yesus, apa yang menjadi tanggapannya? Tetapi Yesus memilih untuk diam. Saudara, pada saat kita menyaksikan kisah ini dan melihat ketika Yesus dituduh dan ia malah diam, kita mungkin tidak paham gitu ya, kenapa Yesus tidak mau menjelaskan saja kepada mereka. Yesus melihat bahwa tuntutan-tuntutan ini terdengarnya menyimpang. Sehingga kalau Yesus menjawab, akan semakin ditangkap menyimpang oleh orang-orang yang mendengarnya. Maka Yesus memilih untuk diam. Tetapi keheningan Yesus ini adalah keheningan yang berdaulat. Keheningan yang berdaulat karena dia sedang menggenapi nubuatan yang telah tertulis dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kemudian keheningan Yesus ini membuat imam besar frustrasi karena ia tidak bisa menjatuhkan hukuman apa-apa melaluinya. Maka kemudian imam besar ini tanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Sekali lagi, Mesias di sini dikonotasikan orang-orang pada waktu itu sebagai keturunan Daud yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Romawi dan yang akan memerintah atas seluruh umat manusia sampai selamanya. Dengan pertanyaan ini, imam besar Kayafas itu sedang menjebak Yesus untuk menentang hukum Romawi. Sehingga kemudian Kayafas bisa secara legal membawa permasalahan ini kepada Pontius Pilatus. Tapi dengan hikmatnya Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Jadi secara tidak langsung, ini adalah cara untuk membuat penegasan yang mengembalikan tanggung jawab kepada orang yang mengajukan pertanyaannya. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa makna Mesias yang sebenarnya adalah anak manusia yang akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dengan mengatakan demikian, Yesus sedang mengatakan bahwa ia bukanlah sebagai seseorang yang akan membebaskan manusia dari perbudakan duniawi. Tetapi dia adalah sesuai dengan yang tercatat di dalam Daniel 7 ayat 13-14. Tampaklah datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yesus sedang merujuk dirinya kepada Daniel itu, kitab Daniel, bahwa dialah raja yang berkuasa atas seluruh dunia. Tetapi tentu saja hal ini tidak dipahami oleh para pemimpin agama dengan pemahaman mereka yang duniawi. Mereka meludahi Yesus sebagai tanda penghinaan terhadap klaimnya atas status ilahi. Mereka memukul Yesus sebagai tanda betapa tidak berdayanya dia, dan mereka mengejeknya, menanyakan siapa yang memukulnya sebagai tanda kalau Yesus tidak memiliki karunia kenabian untuk mengetahui masa depan. Saudara, Yesus diperlakukan tidak adil. Yesus digugat penghujatan padahal ia sendirilah Allah. Tapi ia menjalani semuanya itu karena ia sedang menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah tertulis ratusan tahun lamanya di dalam perjanjian lama. Dan kita telah menyaksikannya sendiri, bahwa orang-orang yang tidak mau membuka hatinya untuk Allah, mereka tidak bisa melihat janji Allah itu digenapi. Padahal sudah banyak tertulis dalam kitab Taurat yang mereka baca dan mereka hafalkan setiap hari dari mereka kecil. Tapi bagi kita yang percaya, janji itu terasa begitu manis bagi kita. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah ya dan benar. Ia tidak pernah lalai terhadap janjinya kepada umat manusia. Saudara, biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang menggenapi janjinya. Ia tidak pernah asal bicara, ia tidak pernah lupa dengan janjinya. Ratusan tahun atau ribuan tahun pun, Allah tetap berdaulat atas semua perkataannya. Dan semuanya itu tepat terjadi sesuai dengan perkataannya. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman ini dalam hati kita. Bagi kita yang percaya kepada Allah, jangan ragukan semua yang tertulis dalam firman-Nya. Karena Allah kita adalah Allah yang setia menggenapi janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Meskipun Engkau dituduh demikian rupa, tapi Engkau tetap bisa mengendalikan diri-Mu. Karena Engkau sedang menggenapi nubuatan yang telah tertulis dalam firman.
Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menepati janji. Semua perkataan-Mu tidak pernah Engkau lupakan dan semuanya digenapi. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami ingat akan beberapa bagian firman Tuhan di dalam keseharian kami, biarlah kami tahu bahwa itu semua adalah janji Allah. Dan Allah tidak akan mengingkarinya. Allah akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu Tuhan, ketika mungkin saat ini kami lagi tidak bisa melihat bahwa apa yang menjadi perkataan dalam Alkitab adalah benar, berikan kami kekuatan, berikan kami keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang setia pada janjinya dan akan digenapi sesuai dengan waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, biarlah boleh menguatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.